Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKI Purcahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini Jumat 22 Desember 2023 dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai dengan 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai dengan 23 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, puji syukur hanya padamu ya Tuhan, atas limpahan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan mengurapi hamba-Mu agar dimampukan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan benar. Demikian pula warga jemaat-Mu yang mendengarkannya diberi kemampuan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami, bahkan untuk melaksanakannya dalam kehidupan hari tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan diri kami, seraya membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekutul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkannya. Mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah,
tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mika binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang Daud yang membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju kota Yerusalem. Pada saat itu, Daud baru saja dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Daud baru saja memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Dia juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan Filistin. Kemudian, Daud berusaha untuk mengembalikan tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan ke Yerusalem. Sebab selama 20 tahun tabut perjanjian tidak berada di tempat semestinya karena dirampas oleh bangsa Filistin. Oleh sebab itu, Daud ingin sekali mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem, kota Daud, pusat pemerintahan. Di sepanjang perjalanan, Daud mengekspresikan rasa syukurnya karena ia tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan menggunakan baju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan, berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Secara tradisi, jika sebuah rombongan kehormatan sedang melakukan arak-arakan atau pawai, maka para budak akan menari-nari di depan mereka. Menari-nari sebagai tanda penghormatan. Daud yang saat itu menjadi raja Israel meninggalkan semua kebesarannya dan berlaku seperti budak demi penghormatannya kepada Tuhan. Penghormatan kepada tabut perjanjian. Itulah sebabnya Mikal, istrinya, melakukan protes atas tindakan Daud tersebut. Ia menganggap tindakan demikian menghina diri Daud dan itu tidak pantas dilakukan bagi seorang raja. Tetapi Daud tahu apa yang ia lakukan. Ia bersedia melakukan hal yang demikian sebagai bentuk rasa hormatnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Daud menari-nari bukan untuk kesenangan dirinya, melainkan sebagai ungkapan syukur, ungkapan penghormatan, dan sukacita atas kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manakala tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun, setelah tabut perjanjian itu kembali berada di tangan orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang besar dan luar biasa. Dengan demikian, kita menyadari bahwa ternyata kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan segala-galanya bagi kehidupan manusia. Mari kita renungkan sejenak. Kalau bukan Tuhan yang menyertai hidup kita, mampukah kita menjalani kehidupan sampai dengan detik ini? Kalau bukan Tuhan yang menopang, sanggupkah kita bertahan di tengah goncangan, di tengah badai, bahkan di tengah gelombang permasalahan hidup? Dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, ada 2 hal penting yang dapat kita maknai bersama. Yang pertama, tanpa kehadiran Tuhan, ibadah,
pelayanan yang kita lakukan tentu tidak akan berdampak apapun. Begitu pula dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis, ataupun pendidikan. Tentu tidak akan menghasilkan dampak apapun dalam kehidupan ini. Sebagai seorang manusia, kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Sebab tanpa kehadiran dan penyertaan Tuhan, hidup kita tidaklah berarti apa-apa. Yang kedua, ketika kita sedang menyembah Tuhan, baik dalam bentuk nyanyian ataupun tarian, lakukanlah itu dengan segenap hati, sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Lakukanlah itu sebagai persembahan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dari dua hal ini, jika dapat kita terapkan dengan baik dalam hidup kita, maka kita dapat memberikan sikap hormat yang baik dan benar ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini termatra di dalam loh hati dan pikiran kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, kiranya pengasihan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, sehingga olehnya kami dimampukan untuk memancarkan terang kasih Kristus, baik pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Pada kesempatan ini juga kami mau doakan para pemimpin negeri ini, terkhususnya pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya. Kami mendoakan juga warga jemaat yang kami kasihi, yaitu warga jemaat GKE Laca Mako Bras Balange. Diberkatilah mereka ya Tuhan, diberkatilah mereka yang senantiasa menaruh harap kepadamu, diberkatilah mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, biarlah tuntunan kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami percaya bahwa tuntunan Tuhan akan menolong, akan menguatkan, bahkan akan memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Pimpinlah kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian layanan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.